Iya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Landstalk. Eliza dan saya tentunya juga segenap masyarakat berharap bahwa di tahun ini untuk Operasi Lilin sampai nanti tahun baru akan tidak terjadi kejadian-kejadian yang memang membahagiakan begitu ya. Iya, nah ini tapi kembali lagi Pak Agus, tadi kan beberapa memang titik-titik yang diberi atau yang difokuskan adalah tempat ibadah, khususnya adalah gereja. Adakah tempat lain atau yang memang juga diberikan pengamanan yang khusus, mungkin tempat-tempat wisata titik-titik strategis gitu? Ya tentunya tempat-tempat ya tadi kita fokus untuk ibadah tentunya di gereja. Nah sementara yang tidak ke gereja tentunya apalagi suasana liburan seperti sekarang banyak saudara-saudara kita yang memanfaatkan suasana liburan ini untuk berekreasi atau belanja. Itu juga menjadi salah satu fokus perhatian kita. Di mana berkumpulnya masyarakat, disitulah kami siapkan personil kita untuk memberikan pengamanan dan pelayanan. Karena prinsip Bapak Kapolri sekarang, polisi selain tugas pokok yang ada dalam undang-undang ada 3, sekarang kita ditambah, Mbak. Jadi kita harus mampu menjadi sahabat dan penolong masyarakat. Nah sehingga ini kita harus lebih dekat lagi kepada masyarakat. Tentunya kita berharap tanpa peran serta dukungan masyarakat, kita tidak akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban ini secara maksimal. Ini bicara peran serta masyarakat nih Pak, biasanya kan ada elemen-elemen masyarakat yang juga dilibatkan. Kali ini melibatkan elemen masyarakat apa nih Pak? Ya banyak, dari tadi sisa 45.000 sekian itu, ada mungkin ormas tertentu gitu kan, adik-adik kita pramuka, kita libatkan untuk dalam rangka membackup kekuatan kita, selain TNI tadi, dalam rangka memberikan pengamanan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah khususnya pada saat Natal. Di beberapa tempat, sebagaimana kita ketahui, kebetulan saya pernah bertugas di Papua, pada saat umat muslim merayakan Idul Fitri, pada saat kita sholat, teman-teman kita yang non-muslim yang melakukan pengamanan. Demikian juga pada saat kegiatan keagamaan Nasrani, Natal, itu teman-teman muslim kita libatkan. Nah, sehingga toleransi antar umat beragama sudah sedemikian kuat di negara kita ini, ya kita tinggal bagaimana memelihara saja itu. Baik. Ya, ini Ade dan Pak Agus kalau saya tidak salah adalah di tahun lalu salah satu upaya untuk mengurangi kejahatan pada saat malam Natal adalah menghimbau agar masyarakat pada saat datang ke gereja tidak membawa tas. Nah, ini apakah tahun ini juga akan dilakukan saran seperti itu juga? Ya, salah satu upaya kita yang baik, tentunya waktu sebelumnya perlu kita pertahankan. Dan sedapat mungkin kita tingkatkan untuk waktu-waktu mendatang. Itu tetap Mbak, dalam hal ini supaya, karena kan saudara-saudara kita ibadah itu kan ada waktunya ya, mungkin ya dibatasi sekian jam atau jam sekian, supaya memudahkan, mempercepat proses beliau-beliaunya menuju ke tempat ibadah, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara detail. Sehingga tidak lama begitu. Ya, kita berharap supaya beliau-beliau tidak membawa barang-barang yang kira-kira tidak terlalu penting. Ada upaya lain nggak sih Pak Agus terkait dengan untuk pengamanan dari malam Natal ini? Ya tentunya sterilisasi pasti ya Pak ya. Pengamanan dari anggota-anggota kita selalu kita siapkan sesuai dengan komposisi dan kebutuhan dari masing-masing lokasi. Nah demikian juga yaitu tadi, tanpa dibantu masyarakat, termasuk juga saudara-saudara kita yang akan ibadah, tentunya optimalisasi pengamanan ini akan belum bisa kita capai gitu. Pak Agus, kalau kita bicara masalah tensi politik kan Indonesia 2014 agak sedikit memanas dan rupanya memang belum begitu mendingin begitu ya, belum kembali secara normal begitu. Bagaimana dengan potensi ancaman, artinya ada isu-isu politik yang kemudian dibungkus dengan agama pada tahun ini, Pak? Ya mudah-mudahan perkiraan itu ataupun persepsi itu mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena ini kan bicaranya agama ya. Agama itu antara hubungan manusia dengan yang maha kuasa. Kemarin kita sudah jalani proses pemilihan umum, baik itu legislatif maupun presiden, alhamdulillah sudah lancar. Soalnya ada ini Pak, ada kemudian kekhawatiran masyarakat setelah melihat apa yang terjadi di Australia, lalu kemudian juga ada beberapa penyanderaan di tempat lain. Itu sudah menjadi bahan pertimbangan kami. Atensi Bapak Kapolri dan sudah diarahkan kepada seluruh pejabat utama dan juga para Kapolda. Tadi selesai beliau mengambil apel untuk gelar pasukan, beliau langsung memimpin Vikon dengan seluruh Kapolda se-Indonesia. Salah satunya yang menjadi perhatian beliau adalah situasi terkini di beberapa daerah, termasuk di negara kita kan ada. Di Jawa Timur kemarin ya, di Gresik ada yang orang
dikira teroris, ternyata kan mungkin ada hal-hal yang menyangkut masalah pribadi. Nah, itu menjadi atensi kita. Ya, supaya betul-betul pelaksanaan Natal, Tahun Baru ini betul-betul bisa aman dan tertib itu. Oke, baik. Ini kan kita lihat memang baru hari ini ya Pak dimulai untuk dimulainya besok besok tanggal 24 jam 00 dini hari nanti ya. Oke, sampai dengan tanggal 2 Januari jam 24.00 10 ini hari. Kira-kira Pak ada nggak sih untuk pembagian personil tadi di beberapa titik, seperti misalnya di titik yang memang dikhususkan ini personil yang lebih banyak, atau memang strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Seluruhnya diserahkan kepada para Kapolda, karena beliaulah yang menilai situasi wilayahnya, sementara personel Mabes Polri itu memperkuat seluruh Polda. Apabila beliau-beliau membutuhkan, tentunya kita karena sifatnya backup, ya kita siap dengan personil yang kita miliki. Tapi untuk Polda Metro tentunya dukungan dari Mabes Polri lebih banyak, karena kan memang situasi Polda Metro kan ibu kota negara ya, aktivitasnya lebih tinggi, itu lebih besar mungkin komposisinya untuk backupnya. Oke. Hasil kemarin mungkin bisa diceritakan nih Pak Agus, ketika Kapolri memberikan instruksi-instruksi pada acara apel siaga begitu, apa yang kemudian dititik beratkan selain masalah situasi terkini yang kemudian sedang aktual terjadi, Pak? Ya tentunya kemungkinan gangguan itu selalu ada. Yang menjadi perhatian kita ya ancaman teror ya. Ancaman dalam artian bahwa kemungkinan gangguan dari teror. Jangan bicara ancaman ada yang mengancam, bukan. Jadi kemungkinan gangguan dari pelaku-pelaku teror. Bukan hanya karena teroris, tapi mereka-mereka yang telepon kita malam-malam diganggu, ya kan, atau rumah kita dilempar, itu kan perilaku teror. Belum tentu dilakukan oleh teroris seperti itu, tapi juga mereka-mereka yang terlibat dalam teroris yang belum kita berhasil ungkap, itu juga menjadi perhatian kita. Baik, Pak Agus, ini kita tadi bicara masalah Natal, mungkin nanti berikutnya kita akan bicara bagaimana kemudian persiapan tahun baru ya. Tahun baru dan himbauan dari Pak Agus sendiri untuk masyarakat agar tahun baru berjalan dengan tertib dan lancar. Kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami.